Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya akan sedikit membahas tentang space atau ruang secara global. Apa yang Anda bayangkan saat pertama kali mendengar kata space atau ruang? Oke, kita buat kesepakatan dulu untuk kesananya kita sebut saja space. Sewaktu kecil, saya pertama kali mendengar kata space dari tayangan anak-anak di hari Minggu, yaitu Power Ranger in Space, yang latar film robot tersebut yaitu di bumi dan luar angkasa, di mana markas mereka berada, dan luar angkasa di mana para monster musuh mereka berasal dan menyerang bumi. Kemudian Power Ranger datang ke bumi untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran yang dilakukan oleh para monster. Nah, teman-teman, itu sedikit cerita pertama kali saya tahu kata space. Bagaimana dengan kalian, sobat-sobat audiens yang semoga hatinya sedang have fun? Baik, saya akan share sedikit tentang space di video ini dalam ilmu geometri. Ilmu geometri adalah ilmu yang sangat penting peranannya dalam matematika, karena akan melatih kemampuan abstraksi kita dalam berpikir, melakukan penemuan, dan mengilustrasikannya. 5, 4, 3, 2, 1. Rangers in space! Controls to outer space now, flying higher than ever before. Sebelum kita masuk ke space, kita akan ketahui dulu sebelumnya, yaitu titik, garis, bidang, baru kita mengetahui apa itu space. Nah, pertama adalah titik. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Tidak mempunyai ukuran, berat, tidak punya panjang, lebar maupun tinggi. Nah, oleh karena titik ini adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada di pikiran kita dalam menentukan lokasi, maka kita bisa melukiskan dan menggambarkan titik menggunakan model atau simbol, yaitu dengan noktah. Gambar atau model sebuah titik biasanya diberi nama, dan simbolnya itu menggunakan kapital A besar, B besar, dan C besar, dan seterusnya, titik-titik seterusnya. Oke, setelah kita ketahui tentang titik, mari kita ketahui selanjutnya tentang garis. Seperti halnya titik, garis adalah suatu konsep yang abstrak. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang tidak terbatas, artinya tidak mempunyai titik akhir, tidak ada batas untuk garis. Nah, oleh karenanya garis bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas, tidak mempunyai titik akhir, dan tidak punya ketebalan. Garis juga disebut sebagai satu dimensi dalam unsur geometri, karena garis hanya memiliki unsur panjang saja. Adapun garis yang terbatas atau dibatasi garis tersebut dalam satuan panjang, maka itu disebut dengan ruas garis. Seperti halnya kita mematok panjang meja yaitu 2 meter. Nah, garis tersebut itu dinamakan ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis yang tidak terbatas panjangnya. Nah,
Sudah sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke bidang. Bidang juga merupakan suatu yang abstrak. Setelah kita tadi ketahui titik, garis, kemudian sekarang bidang. Sama-sama abstrak ketiganya. Artinya abstrak tidak bisa didefinisikan, hanya ada dalam pikiran kita. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar saja. Seperti halnya titik, garis, dan bidang, ruang juga adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam pikiran manusia. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang seterusnya mengembang tak terbatas. Ketiga unsur pembentuk ruang tersebut terus berkembang tanpa batas. Ketika terbatas, maka disebut solid. Misalkan bangun ruang kubus, balok, dan bola itu contoh-contoh dari solid. Kubus, balok, dan bola memiliki ruang yang tak terbatas. Karena terbatas maka dinamakan solid. Dan gabungan dari kumpulan titik-titik dan semua bagian luar selain solid yang luasnya tak terbatas itu dinamakan ruang. Menurut sejarah dalam Wikipedia, di dalam matematika kuno, space atau ruang adalah abstraksi geometri ruang berdimensi 3 yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, ruang disebut sebagai bangun 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Ya, sampai di sini dulu keterangan tentang space. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like jika suka, unlike jika tidak suka, dan jangan lupa share ke teman-teman. Semoga bermanfaat.